Baik, teman-teman sekalian, kita lanjut untuk pembahasan materi berikutnya, khususnya di fungsi ini ya. Oke, nomor 1, perhatikan, mungkin akan ke semuanya Ustadz bahas, karena di sini penting. Setiap kali Yusuf bersedekah akan dibalas 10 kali lipat, dan setiap kelipatannya adalah menghasilkan 7 kebaikan. Maka rumus fungsi kejadian tersebut adalah ya pasti 10 kali 7, 70. Terus X itu adalah permisalan. Jadi ketika kalian membuat kebaikannya atau bersedekahnya 7, ya X-nya dikali 7. Maka fungsi atau rumus umumnya adalah yang D yang paling tepat untuk siapa yang pertama. Sampai sini clear ya? Oke, sip. Terus untuk yang kedua ini, jadi seperti ini teman-teman. Ini namanya fungsi F bundaran G yang di sini. Ya. Jadi kalau saat punya di sini katakanlah, sorry, terlalu lemot. Oke, sip. Oke, sip. Saat punya di sini ya. Nah, ini kita tulis dulu. Oke, di sini terus kita amankan di sini. Nah, ketika ada F bundaran G ini yang saat spotlight yang saat blok ini, artinya yang belakang dimasukin yang depan. Jadi fungsi G dimasukin ke F, disubstitusi. Maka kita tulis di sini. Nah, ini yang akan dimasukin. Maka ini ditulis dulu. Nah, seperti itu. Di copy sini. Nah, setiap ada X inilah diganti dengan G. Karena F bundaran G intinya yang G dimasukin ke F. Sampai sini clear? Oke, maka di sini kita punya ini, kita copy, kita gantikan dengan X ini. Nah, setiap X diganti dengan ini. Jadi yang belakang dimasukin yang depan. Nah, sampai situ simple sebenarnya sini. Sekarang tinggal kita tulis di sini adalah 3 dikali X kuadrat itu adalah 3X kuadrat. Nah, seperti itu. Kita buka di sini, jadinya 3X kuadrat. Nah, setelah itu kita punya 3 dikali 6 adalah kita punya 18. Nah, seperti itu, ditambah 4. Nah, fungsi F bundaran G ini, kita masukkan ini adalah yang sini, copy. Nah, F bundaran G, X itu diketahui dalam hal ini adalah 49, maka di sebelah kirinya ditulis 49. Nah, seperti itu. Nah, habis itu teman-teman, kelompokkan yang angka, kelompokkan yang cuma huruf. Nah, berarti di sini 3X-nya tetap di sebelah kanan. Kita tuliskan. Yang angka langsung ke kiri. Kalau kalian mau juga nggak apa-apa, artinya 18 ditambah 4 langsung ditulis 22 juga nggak apa-apa. Disesuaikan saja teman-teman sekalian. Triknya dalam menghitung. Jadi di sini 18 pindah menjadi negatif 18, terus pindah menjadi negatif 4. Nah, gitu. Sampai sini clear? Ustaz. Oke, sip. Habis itu dikurangi 22 berarti 27. Nah, 27 ini adalah sama dengan 3X kuadrat. Nah, kanan kiri dibagi 3 biar ketemu X. Kita lagi cari nilai X-nya ini. Nah, seperti itu. Maka di sini dari Ustaz Tio dibagi 3. Nah, seperti ini dibagi 3. Ini adalah X kuadrat. 27 bagi 3 berapa teman-teman? 9. 9. Maka di sini kita punya 9 untuk X kuadrat. Nah, tanpa dihitung pun kita sudah tahu. Ya, kita sudah tahu kalau apa? Kalau hasilnya adalah kalau enggak plus 3 yang negatif 3. Gimana caranya Ustadz? Simple. Jadi kalau seperti ini teman-teman sekalian adalah harus plus minus. Plus minus itu ada simbolnya sendiri. Oke. Nah, seperti ini. Plus minus di home. Oke, sip. 3 itu sama dengan X. Nah, saat ajarin logikanya dulu, baru saat ajarin cara rumusnya. Kita punya 9. Sampai sini clear?
Garis 9 itu adalah hasil dari sebuah bilangan, kita nggak tahu bilangannya berapa, tetapi syaratnya dikuadratkan. Berarti kan kita punya bayangan berapa kuadrat sama dengan 9, kan 3 pangkat 2, betul? 3 kuadrat, betul? Iya, Ustaz. Ya, tetapi kita juga harus paham dan juga cermat, negatif 3 juga memenuhi loh, nak. Negatif 3 didalami kurung, terus dikuadratin kan artinya negatif 3 dikali negatif 3. Negatif dikali negatif jadinya apa, teman-teman? Positif. Positif. Terus 3 dikali 3 berapa? 9. 9. Itulah asal-usul logikanya kenapa ketika X kuadrat sama dengan 9 tidak hanya plus 3, tetapi negatif 3 juga memenuhi. Sampai sini clear logikanya? Nah, kalau kamu tanya rumusnya sama kayak ini, diakarin dia. Nah, seperti ini, dikasih akar. Nah, bukan akar rumput laut ya. Di sini adalah 9. Nah, seperti ini. Terus ini juga diakarin juga. Oke. Nah, di sini juga diakarin dia. Equation-nya adalah ini. Nah, seperti ini. Munculnya yang di bawah. Ini adalah cara rumusnya. Jadi akar 9 itu bernilai plus minus. Nah, makanya di sini jawabannya adalah negatif 3 dan 3. Jawabannya yang D. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Garis Ustaz. Oke, sip. Ini untuk yang ini. Ini untuk yang D. Oke, sip. Nomor 3. Sebuah parabola diketahui memiliki persamaan X kuadrat ditambah 2X kurangi 8 sama dengan titik puncak pada kurva. Ini ada rumusnya. Ya, ini ada rumusnya. Jadi kalau kita punya di sini sebuah parabola, Ustaz langsung berikan tata caranya seperti ini. Nah, sudah kelihatan? Yang ini sudah kelihatan, jadi sama ya, negatif 8. Nah, ini. Jadi soalnya memang Ustaz ambilkan dari internet yang ini. X kuadrat tambah 2X kurangi 8 sama dengan 0. Ini fungsi kuadrat memang di kelas 9. Jadi ya memang wajar kalau yang kelas 7, 8 nggak bisa dan akan Ustaz jelaskan. Jadi rumusnya intinya ini teman-teman. Rumusnya adalah negatif B per 2A, negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Teman-teman harus tahu di sini bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini diperhatikan benar-benar. Dan nanti ketika ada yang merangkum fungsi, tolong dimasukkan ini. Jadi teman-teman sekalian di sini adalah A itu adalah angka yang mengikuti X kuadrat, variabel X kuadrat. Terus B itu yang mengikuti X. Nah, kebetulan di sini X kuadrat berarti A-nya 1. BX berarti B-nya 2. C tidak harus positif, negatif boleh. Berarti di sini C-nya negatif 8. Jadi sekali lagi, A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 8. Sampai sini clear? Oke, terus dimasukin rumus ini, negatif B per 2A, terus dikurangi B kuadrat dan 4AC. Kalau teman-teman yang kelas 9 akan nyaut ketika saya sampaikan diskriminan. Jadi B kuadrat min 4AC-nya adalah diskriminan. Nah, titik puncaknya seperti ini. Dan bisa kalian cari di buku yang saya share dan ada di internet juga. Hasilnya seperti ini. Yang dimaksud titik puncak itu adalah gambarnya seperti ini. Nah, jadi jawabannya adalah negatif 1, negatif 9. Nanti bisa kalian lihat di masing-masing pembahasannya dan bisa dilihat di internet juga ada. Gitu. Jadi di sini fungsi negatif 1, negatif 9. Berarti di sini adalah B. Oke, sip. Terus, berikut ini adalah fungsi kuadrat. Sebenarnya nggak harus tahu materinya, sudah tahu kan? Artinya nggak perlu diajari sampai kelas 9 sudah tahu. Intinya kan ada kata-kata kuadrat nih. Dan di multiple choice A, B, C, D cuma yang di A yang ada kuadratnya. Maka simple itu. Sesimpel itu memahaminya. Sampai sini clear? Ustaz. Oke, jadi teman-teman nggak perlu memahami semua materi, cukup lebih cermat saja. Oke. Sampai sekarang Ustadz belum tahu terkait dengan plus minus nilai ketika kalian mengerjakan. Nanti kita strategikan juga seperti lomba-lomba yang sudah-sudah. Kalau memang tidak ada pengurangan nilai, isi saja semuanya. Apalagi multiple choice atau pilihan ganda. Banyak-banyak bersolawat, lalu pilih di yang kalian rasa yakin itu adalah tepat. Kalau ada negatifnya, kalian harus berhati-hati dan tetap menjaga ketepatan atau kebenarannya. Seperti itu ya. Nanti ketika
apa namanya itu, ketika technical meeting nanti bisa ditanyakan. Berdasarkan info dari panitia, itu adalah technical meetingnya itu tanggal 18. Ya, 18 itu technical meeting. Jadi besok 15, 16, 17, 18. Kamis itu technical meeting. Kalau bisa kalian ikut. Kalau nggak bisa ya nanti kita nonton videonya atau minta tanya panitianya. 20-nya yaitu Sabtunya kalian lomba. Seperti itu. Nah, sekarang nomor 5. Nomor 5 ini gampang banget, tinggal digantikan aja. Bayangan itu hasilnya pada fungsi kuadrat. Jadi yang setiap X ini diganti negatif 2, teman-teman. Kita coba membuktikan kalau teman-teman bisa. Semua diperhatikan, nggak peduli kelas 7, kelas 8, kelas 9. Setiap X diganti negatif 2, maka X kuadrat diganti negatif 2 kuadrat. Berapa hasilnya negatif 2 kuadrat? 4. 4. Sip. 4-nya dikali 2, 8. Disimpan di dalam otak. Sudah? Oke, sip. Terus 2 sekarang. Plus 2X. X-nya diganti negatif 2. Berapa sih 2 dikali negatif 2, teman-teman? Negatif 4. Tadi kita punya simpanan 8, terus ada negatif 4 sekarang. Berarti kan kita punya sisanya 4. Kan gitu, betul? Ya, Ustaz. Nah, simpel saja, 4 dikurangi 12. Ketemu jawabannya C, yaitu negatif 8. Itu alasannya kenapa saya tadi ngerjakannya bareng sama kalian, tapi lebih cepat kelarnya. Yang pertama karena memang tahu materinya, yang kedua tahu triknya. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini nggak usah ditulis, sudah tahu. Ditutup mata satu aja sudah tahu. Kalau ditatap dua-duanya nggak bisa ya. Nah, gimana kamu mau lihat kalau tutup dua-duanya? Nggak bisa ya. Jangan bilang kamu punya indera keenam seperti Ustaz Tio ya. Ada yang punya indera keenam di sini? Ya, mungkin bisa. Nggak ada ya. Bisa lihat makhluk halus ya. Apa itu makhluk halus? Ustaz? Tepung ya. Tepung atau masuk makhluk halus ya. Bukan hantu ya. Oke, dilanjut. Fungsi kuadrat yang sesuai dengan grafik di atas adalah ketika teman-teman mendapati gambar ya, fungsi, terus ditanyakan persamaannya, gampang kok teman-teman. Kamu cek aja setiap titiknya sesuai nggak sama persamaannya. Contohnya seperti ini nih. Kamu cek di setiap titiknya kamu ambil contohnya. Nih, paling atas nih. Ini artinya kan titiknya 0,3, betul? Yang saya baca. Nah, 0,3 itu coba kamu masukin ke persamaannya. Kalau dia memenuhi maka benar. Maksudnya gimana, Ustaz? Fx ini kamu nggak usah bingung. Fx ini adalah yang atasnya sudah ditulis Fx. Kadang di soal ditulisnya Y. Jadi Fx itu ya Y. Fx itu adalah sumbu Y. Jadi nggak usah bingung kalau ada soal nanti Fx terus berubah jadi Y. Fx itu adalah Y itu sendiri. Nah, kita sudah punya titik ini yang kita mau pakai 0,3 dan harus benar yang kamu ambil ya. Jangan sampai kamu bilang ini 3,0. Kalau sudah kamu ambil 3,0 salah. Di koordinat kartesius Ustaz ingatkan selalu x, y, selalu x, y. Maka di sini x-nya 0, y-nya 3, makanya 0,3. Kamu coba masukin di multiple choice yang A misalkan. Nah, yang A itu yang setiap x kamu ganti 0. 0 dipangkatkan 2 kan 0. 0 dikurangi 6 berapa? Negatif 6. Negatif 6. Terus fx-nya kamu ganti 3. Betul nggak sih kalau negatif 6 sama dengan 3? Kan nggak betul. Kan salah kayak gitu. Sampai sini clear? Nah, maka itu bukan jawabannya. Nah, kalau Ustaz Tio melihat saja sudah tahu jawabannya adalah yang B gitu. Meskipun mau dikecoh yang C gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Dimasukkan aja 0 pangkat 2. Kalau Ustaz Tio, kalau 0 nggak usah dipikirin sesimpel itu. Karena 0 nggak ada harganya. Itu salah satu triknya juga. Sampai sini clear? Maka langsung saja berarti kan 3. Nah, fx-nya diganti 3. Betul. 3 sama dengan 3. Nah, seperti itu. Kalau mau meyakinkan sekali lagi, ambil saja satu titik lagi. Nah, kalau saya ambil titik yang ini, yang pas. 1,2. Yang merah-merah ini 1,2. Sampai sini clear? Oke, sekarang Ustadz masukkan lagi X-nya 1. 1 kuadrat, 1 sepakat. Oke, terus yang kiri diganti 2 sama Sastio. Kan fx-nya adalah 1,2. X-nya 1, Y-nya atau fx-nya 2. Nah, 3 dikurangi 1 berapa sih, teman-teman? 2. Nah, gitu. Berarti yang paling tepat adalah D. Padahal Ustaz tidak mengerjakan, cuma melihat saja. Nah, yang C ini coba mengecoh. Nah, ini adalah lomba seperti ini, coba mengecoh. Kalau dimasukkan 0,3, masuk. Kenapa? Karena 0 pangkat 2 ditambah 3 kan 3, masuk. Tetapi
kita nggak boleh terkecoh. Makanya Ustadz ambil 1,2 tadi. Coba deh, kalau 1 kuadrat, kan 1 tuh. 1 ditambah 3 berapa sih? 4. 4. Padahal harusnya dia 1,2. Harusnya di sini 2. Nah, sesimpel itu cara melewati kecohan. Jadi harus cermat juga, nggak cuma cerdas. Jelas, teman-teman? Ya, Ustaz. Oke, sip. Jadi di sini Ustaz tandai. Jadi dilihat saja sudah tahu. Kalau nggak usah lihat, boleh nggak, Ustaz? Boleh. Tapi kamu syaratnya punya indera keenam ya. Belum dikasih soalnya terus ngomong, saya udah panitia. Nah, ini indera keenam ya. Soalnya belum ada, jawabannya udah selesai. Cerdas ya. Baik, pembulat 0 teman-teman sekalian. Pembulat 0 ini intinya di X sama dengan kan. Caranya adalah difaktorkan. Jadi kalau teman-teman yang sudah kelas 9 harusnya sudah paham. Lubna, Raya, bisa dengar suara Sastio? Iya, Ustaz. Awas kamu nggak bisa ya. Bisa cubit kamu ya. Oke, silakan. Ini pemfaktoran sudah diajarkan harusnya. Jadinya X plus berapa dikali X plus berapa untuk Raya. Fungsi yang atas ini X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Jadinya kalau difaktorkan X plus berapa sama X plus berapa. Sudah saya kasih clue di plus semuanya. Lubna bisa jawab? Iya, Ustaz. Ya, berapa sama berapa, nak? X plus 1 sama X plus 3. X plus 1 sama X plus 3. Ini Raya lagi pakai mukena nggak? Kalau pakai mukena biasanya pinter dia. Kalau nggak pakai mukena nggak pinter gitu. Ya pinter juga, cuma nggak fokus gitu ya. Oke. Raya, bisa dengar suara Sastio? Oke, kelihatannya sinyalnya ya. Sinyalnya Raya ini. Oke, terima kasih Lubna yang sudah menjawab. Jadi di sini teman-teman, pertama adalah caranya difaktorkan. Kamu nggak usah bingung bagaimana materinya untuk kelas 8 dan kelas 7. Intinya matematika itu nggak boleh korupsi. Sekali lagi, orang matematika itu nggak boleh korupsi. Maka boleh merubah bentuk, tidak boleh merubah nilai. Perhatikan deh teman-teman, ketika Ustaz Tio merubah ini sama Lubna, ya, X-nya dikali X jadinya kan X kuadrat. Ustaz nggak merubah nilai sama Lubna. Nah, terus dilanjut. X-nya dikali 3, jadinya kan 3X tuh disimpan. Nah, sekarang kalau satunya dikali dengan X kan 1X. 3X ditambah 1X berapa sih teman-teman? 4X. 4X. Sekali lagi orang matematika nggak boleh korupsi. Nah, terakhir 1 dikali 3. Berapa sih 1 kali 3? 3. Nah, jadi hasil yang Lubna sebutkan tadi itu nggak pernah korupsi Lubna. Dia cuma merubah bentuknya saja. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Itu, Ustaz. Pembulat 0 artinya dinolkan. Nah, seperti ini. Nah, kita nggak pernah tahu X plus 1-nya atau X plus 3-nya yang 0. Maka simpel saja. X plus 1-nya ditulis disama dengan 0. Nah, atau X plus 3-nya disama dengan 0. Sesimpel itu. Nah, habis itu dipindah ke kanan masing-masing angka. Berarti X-nya kan simpel, negatif 1. Nah, gitu. Atau kalau plus 3-nya jadi negatif 3. 3. Maka jawabannya adalah negatif 1 atau negatif 3. Sesimpel itu. Jadi matematika itu simpel kok kalau kita bisa. Kalau nggak bisa, tanya Ustaz Tio. Jelas teman-teman sekalian? Ya, Ustaz. Oke, sip. Ustaz sampai lupa ini untuk record. Nggak apa-apa, kita lanjut